Kalau materinya tentang A, sudah teman-teman komen tentang A. Kalau materinya tentang B, teman-teman komen tentang B. Apakah salin subscribe itu aman? Apakah salin subscribe itu diperbolehkan oleh pihak YouTube itu sendiri? Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, ini penting sekali bagi teman-teman yang selama ini sering mempermasalahkan ya atau memperbincangkan masalah saling subscribe ya, atau istilahnya adalah sub for sub gitu ya. Ini penting sekali, ini panas sekali kalau masalah ini gitu kan. Nah sekarang begini teman-teman sekalian, sebenarnya kalau saya pengen pernah dulu membuat video tentang saling subscribe yang aman dan lain sebagainya, ya intinya saya terus terang memberikan kebijakan dari pihak YouTube itu sendiri. Teman-teman harus betul-betul membaca lagi kebijakan dari pihak YouTube itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini contohnya teman-teman harus baca, yaitu apa saja sih yang tidak disukai oleh pihak YouTube gitu kan. Pihak YouTube itu sebenarnya tidak menyukai yaitu kebijakan interaksi palsu. Ya, kebijakan interaksi palsu. Apa itu? Nah, ini yang pertama teman-teman bisa baca ini teman-teman ya. Yaitu adalah konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, dan subscriber secara buatan. Ini bagi teman-teman yang senang banget beli subscribe gitu kan, beli like gitu kan, kemudian beli view. Nah itu biasanya pihak YouTube juga akan tahu teman-teman ya. Kenapa? Karena akan berbeda, jeglek gitu ya. Biasanya secara traffic itu tahu-tahu turun, tahu-tahu naik, tahu-tahu turun, itu sangat-sangat istilahnya ketahuan sama pihak YouTube itu sendiri. Dan YouTube tidak suka dengan istilah yang disebut dengan interaksi palsu yang pertama itu teman-teman. Oke, yang kedua yang teman-teman harus ketahui ya, adalah konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Ya teman-teman, mempromosikan ini loh, ada situs, ada layanan yang betul-betul menayangkan atau bisa menambah subscriber, kita memberitahu video tersebut. Nah itu sebenarnya bisa kedetek oleh pihak YouTube itu sendiri teman-teman sekalian. Nah yang ketiga ini penting teman-teman, yang wajib teman-teman ketahui, bahwasanya konten yang mengajak atau subscriber ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda. Ya jadi saya sudah subscribe Anda loh, kemudian Anda subscribe balik lah. Nah ini kalimat-kalimat ini yang sebenarnya tidak diperkenankan oleh pihak YouTube teman-teman sekalian ya. Jadi bagaimana Mas Didik cara mengakalinya? Ya terus terang saya sebenarnya teman-teman pikirkan sendiri sebenarnya kalau untuk masalah mengakali. Kalau saya beberapa kali teman-teman bilang, Mas Didik saya sudah ngopi nih, Mas Didik ngopi yuk di tempat saya. Nah itu mungkin kalimat-kalimat yang lebih menarik dan lebih menantang saya gitu kan. Atau misalnya, Mas saya baru aja upload nih Mas, mohon dikoreksi dong channel saya, apa yang salah. Nah kemudian saya datangi gitu kan. Atau beberapa subscriber saya itu inbox saya di Instagram, jadi mereka komen biasa di YouTube saya gitu kan. Kemudian inbox saya di Instagram atau komen saya di Instagram, Mas Didik saya baru aja upload itu, tolong dikoreksi dong, kira-kira apa sih yang salah gitu kan. Apakah dalam hal judul, deskripsi, apa yang salah Mas Didik, tolong dikoreksi. Akhirnya saya berkunjung ke channelnya, saya cek gitu, kemudian saya komen, begini Mas yang salah, begini yang benar, seperti itu. Atau beberapa teman-teman bisa menggunakan teknik yang beberapa kali di situ ya. Saya terus terang, saya kalau misalnya mendapati komen-komen yang menarik bagi saya gitu kan, misalnya kemarin saya dapat komen yang bagus gitu ya, dapat komenan-komenan yang bagus ya, kemudian komen tersebut betul-betul menggugah saya untuk mampir ke channel teman-teman semua. Biasanya saya, wah ini komennya bagus ini, saya cek dong gitu kan, kemudian saya cek channelnya, saya subscribe balik gitu. Nah ini penting bagi teman-teman, ketika teman-teman sering-sering aja sebenarnya komen di tempat channel orang lain, tapi dengan syarat teman-teman tonton dulu channel mereka gitu kan. Jangan belum tonton sudah komen, dan komennya itu saja, ini yang berbahaya teman-teman sekalian. Ya komennya kalau bisa yang berbeda-beda dong. Ya kalau materinya tentang A, sudah teman-teman komen tentang A. Kalau materinya tentang B, teman-teman komen tentang B. Kalau tentang C, sudah teman-teman komen tentang C, sehingga komenan kita berbeda-beda ya, sehingga pihak YouTube tidak menganggap itu sebagai sebuah spam. Ya jadi kalau teman-teman komennya berbentuk spam, itu yang berbahaya bukan hanya teman-teman yang komen, tapi yang pemilik channel juga bisa beresiko juga gitu.
Nah, ini ada lagi teman-teman yang bisa menjadi pelajaran bahwasanya bukan hanya support sub saja ya, bukan hanya saling subscribe saja. Jadi kalau teman-teman punya video kesaksian gitu ya, ini ya, memperlihatkan keberhasilan kreator dalam membeli traffic gitu. Ini loh saya beli traffic ya, berhasil 1 juta viewer tanpa saya harus bikin konten dan lain sebagainya. Nah, ini pihak YouTube kalau tahu ini bisa di banned teman-teman sekalian. Makanya kalau teman-teman bentuk videonya adalah berbentuk edukasi, ya kasih edukasi yang semenarik mungkin, yang betul-betul menjadi edukasi bagi calon penonton, itu ada ilmunya gitu kan, ada dagingnya gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca ya, ini beberapa banyak sekali ya video mengarahkan penyedia traffic halaman buatan pihak ketiga dan digunakan kreator dan konteks promosi dan dukungan. Saya mendapatkan 1 juta subscriber hanya dengan 1 video dalam sehari loh, misalnya gitu. Ayo Anda juga bisa. Ini nggak boleh, ketahuan sama pihak YouTube bisa di banned ya, bisa bahkan monetisasinya bisa ditutup gitu. Video yang mencoba memaksa ngelabui penonton untuk menonton video lain yang dengan berbagai cara yang menipu, misalnya kartu info berlabel menyesatkan. Nih ya, saya pernah membedah juga masalah thumbnail menyesatkan gitu kan, kemudian label menyesatkan ya, kemudian ada beberapa link-link yang sangat-sangat menyesatkan sehingga orang ketika klik ya ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka klik ya. Ini clickbait yang sangat menyesatkan, ini sangat tidak berbolehkan teman-teman sekalian. Oke, jadi di video kali ini saya lebih banyak membahas tentang support sub ini teman-teman ya. Saran saya teman-teman ya janganlah mengajak orang lain untuk support sub ya, saling subscribe ya. Kalaupun teman-teman pengen dikunjungi ya jangan bilang seperti itu gitu. Bilang aja kalimat-kalimat yang kira-kira menarik perhatian kita untuk bisa berkunjung seperti itu. Misalnya, Mas Didik tolong koreksi dong YouTube saya, Mas Didik ngopi yuk, Mas Didik keren ya materinya dan lain sebagainya. Di tempat saya bagaimana ya kira-kira, misalnya seperti itu ya, kasih pertanyaan sehingga saya bisa menjawabnya dan kita juga saling menjawab. Saya juga beberapa kali berkunjung di channel-channel teman-teman sekalian, kemudian dapat kunjungan lagi. Itu sebenarnya saling silaturahmi itu adalah sesuatu hal yang biasa teman-teman. Cuman kalau memaksa orang lain untuk menyuruh kita untuk berkunjung ya, nah ini yang repot. Ini kalau pihak YouTube tahu yang sangat beresiko. Oke ya, jadi kalau kita simpulkan, yang pertama teman-teman silakan tonton dulu aja video yang telah diupload oleh konten kreator gitu kan. Yang kedua teman-teman like lah video tersebut. Yang ketiga teman-teman komen ya dengan komenan yang berbeda-beda sesuai dengan pembahasannya. Ya kasih komenan yang baik-baik ya, kasih komenan yang keren-keren sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan kunjungan balik biasanya. Ya, atau kasih kode-kode yang kira-kira kita sudah saling tahu gitu kan. Pemain-pemain YouTube sudah saling tahu masalah hal itu. Oke, begitu teman-teman saran saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.